dipersembahkan oleh Baiklah, sudah hadir keluarga artis yang sangat harmonis. Ada Mbak Mona Ratuliu, Mas Indra Brasko, dan juga Mima. Tadi sebelah ya Pak? Saya kok nggak percaya harmonis ya? Harmonis Pak? Nggak percaya saya. Kenapa? Coba. Yang cowok rambutnya udah putih kayaknya stres. Sekarang lagi model. Oh lagi model. Highlight, di highlight. Biar Iya. anak muda kekinian lah. Oh iya. Tapi biar- natural banget ya. Iya memang. Bagus ya Susah, kalau- susah. Tua udah. Lebih tepatnya ya. Tapi lagi sibuk apa sekalian? Lagi sibuk, aku mah seperti biasa lah ya, dari dulu begitu-begitu aja. Ada program juga di TV yang sama nih kita. Iya. Programnya ibu-ibu tapi gitu. Kalau Mima masih sibuk sekolah, Indra masih sibuk di dengan bisnisnya. Dengan bisnisnya. Bisnis-bisnisan. Biar kelihatan orang sibuk. Ini kelihatan kompak banget Pak ya, selain harmonis. Ini Cika pengen tahu deh Bajunya apa sih kali yang kompak. rahasianya gitu. Kalau kita sih sebenarnya kalau kelihatan deket ya memang sebenarnya emang cita-cita kita gitu ya, Ya, maunya dari ya dulu sama kita dari anak-anak. awal zaman kita masih pacaran tuh sampai kita menikah, memang apa yang kita rencanakan itu benar-benar kita wujudin sekarang gitu loh. Ya memang kalau misalnya aku sama anak-anakku yang kecil-kecil untuk deket mungkin lebih mudah. Tapi ada tantangan sendiri ketika kayak Mima gitu ya udah mulai ABG remaja gitu kan gitu. ya. Kita pengennya tuh jadi sahabatnya Mima, deket terus sama Mima. Tapi pastinya Mima juga sekarang tuh udah mulai punya cerita-cerita yang aduh sulit gitu ya untuk diceritain ke Bunda sama Yandanya. Tapi kita pengennya tuh terus bisa berkomunikasi dengan baik. Walaupun ada masalah-masalah, namanya hidup kan pasti ada masalah. Kita pengennya satu sama lain tuh saling berkomunikasi terus, berani ngomong, berani membahas sesuatu, bukan cuma permukaan-permukaan aja, tapi membahasnya juga banyak hal yang mungkin sensitif, tapi menurut aku tuh semakin kita terbuka, semakin dekat hubungan kita. Jadi emang harus terbuka, terus harus saling cerita juga, makanya tetap Iya. harmonis dan kompak gitu. Nah kalau Mudah-mudahan menurut ya. Mas Indra sendiri harus terbuka apa sih sama keluarga? Kalau bicara masalah terbuka, kita di keluarga sangat terbuka sekali ya. Karena kita membiasakan, terutama aku sama Mona gitu ya. Setiap aku pulang dari kantor, setiap aku ada masalah apa, aku cerita. Jadi kita paling enggak anak-anak bisa melihat gitu, Iya. menjadi role modelnya mereka. Mudah-mudahan Jadi mereka juga apapun mau yang gitu, diceritain, pulang sekolah cerita ya. langsung cerita gitu. Jadi kalau bicara masalah keterbukaan, ya memang kita memfasilitasi anak-anak untuk menceritakan apapun yang menurut dia patut untuk ceritain. Tapi waktunya gimana? Kan Mima sekolah dan sebagainya nih. Dia punya waktu gitu buat cerita-cerita sama orang tua. Ih, saya pulang. Aku sih kan ya pulang sekolah kadang-kadang Bunda atau Yanda masih kerja atau gitu. Kalau misalkan mereka emang lagi ada di rumah, aku suka ya mungkin cerita-cerita bareng tentang ya sekolah atau nggak pelajaran. Terus aku minta bantu-bantuin misalkan aku punya masalah sama teman, itu sering aku cerita-cerita. Oh cerita, masalah sama teman cerita juga. Iya, Curhat. 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 Karena kita mengapresiasi gitu, apapun yang menjadi cerita. Waalaikumsalam. Oh ya Allah, baik banget sih. Aduh, tahu aja kalau rumah kita jauh. Haus ya? Iya haus. Tadi kan kita ngundang Gen Halilintar. Betul banget. Nah, ini kesalahan Gen. Ya Allah, gitu Pak. Ini kenapa? Gen mutasi. Ya, ya, biar ngobrolnya lebih enak nih. Iya. Saya bawain teh. Oh, Aduh, terima Duh, kasih. terima kasih Tahu udah aja sih repotin. kita suka ngeteh kalau ngobrol-ngobrol. Aduh, pengertian. Tahu bener ya. dong. Hai Mas Dadi, Hai. kangen ya sama aku? Enggak. Makasih ya. Iya, nama aku Mas Dalipa. Nggak ditanya, nggak ditanya. Minum teh. Orang Oh, Lima. iya. Iya, pasti enak loh, orang cantik yang buat. Oh, iya, iya. Makasih loh. Makasih ya. Mas Dalita ya? Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tapi kan kadang ini ya, kalau dalam keluarga itu kadang-kadang kita tuh susah terbuka. Iya. Ya, everybody have their own secrets. Ya kan untuk terbuka tuh pasti nggak gampang lah. Nah itu gimana dari antara anak, suami, istri?
how you open yourself? Aku sendiri tuh dulu tuh orang yang tertutup sih Mas Dedi. Indra tuh lebih terbuka membahas masalah gitu. Kalau aku lebih ke menghindari masalah. Tapi Indra kan terus ngajarin aku untuk ya udah nggak apa-apa, masalah tuh dibahas aja supaya selesai. Soalnya kalau nggak dibahas seolah-olah baik-baik aja tapi berlarut-larut terus numpuk gitu. Nah itu dia, cerita apa sih yang sulit atau yang sensitif yang untuk diceritakan gitu. Kepo nih, kita kepo. Kita tuh kalau di keluarga kita tuh apa ya Apa sih Mim? yang Kalau susah? saling buat kasih Mima? masukan gitu, kalau aku Iya, tuh iya. ya kayak mau kritik Mima gitu ya, tapi aduh gimana ya cara Melalui nyampeinnya mana biar nih? Mau enak kritiknya gitu. supaya dia juga nggak tersinggung Iya, betul, gitu dan dia betul. tidak tidak merasa diguruin Nah, kayak karena gitu-gitu sih. hubungan yang baik juga jadi Apa sih Mima perhatian kalau khusus memangnya apa kita cerita juga. sama Yanda Mabunda yang Apa susah kamu yang gitu, masalah apa? Misalkan kayak ya maksudnya ya, apa? Enggak kan? Enggak lah. Lagi deket sama cowok. Oh enggak. Sambil diminum itu. Oh iya. Sambil diminum. Om Deddy dong, silakan dong. Sambil diminum. Nah, kan Om Deddy kan minum di mana cikanya? Tahu sih Ipe, Saya dapat orang yang satu minum juga. kasihnya Ipe. Oh, lu kata gue minum kobokan. Kurang Ayo ajar coba, juga. apa masalahnya yang susah biasa Ya dibicarain? gimana ya, kan aku beda generasi gitu loh sama Bunda. Kayak kan, maksudnya aku remajanya aku sama Bunda kan beda. Remaja Ya enggak. Dulunya remaja. Dulu. Jadi ya mungkin udah beda. Terus aku kayak pengen cerita ke Bunda, takutnya Bunda bingung kayak nggak. Jadi jawabannya nggak sesuai apa yang aku pikirkan gitu loh. Jadi aku takutnya kayak nanti Bunda ikutan bingung, terus aku nggak berani gitu. Jadi aku Oh, ada ketakutan-ketakutan gitu. Ya, karena generation gap gitu ya. Yep. Orang tua mungkin shock. Apa nggak begitu jauh Takut loh salah jaraknya? paham gitu kali ya, Mim? ya. Kita tuh paling cuman ya Berapa tahun? 10-15an ya. Bapak beli kaca lah Pak. Kalau Mbak Mona sendiri nih, Mbak Mona biasanya untuk memulai percakapan dengan keluarga tuh dimulainya dengan gimana sih? Nah, apalagi punya anak ABG nih ya, mesti ada trik-trik tersendiri nih Iya gitu. banget, gimana tuh, Bunda? Untuk berkomunikasi dengan baik. Nggak cuma aku sama Mima sih, kadang-kadang aku sama Indra juga. Ada hal-hal sensitif yang perlu dibicarain, tapi gimana ya biar suasananya lebih enak. Nah, biasanya aku cari suasana yang santai. Misalnya sambil nonton TV gitu, atau mungkin sambil duduk-duduk di meja makan gitu ya, atau mungkin di halaman belakang gitu ya. Kita duduk-duduk santai gitu, ngobrol-ngobrol ringan dulu. Terus biasanya aku siapin teh nih, seperti teh Sariwangi nih, pinter banget nih Musdalifah nih bikinin nih, jadi lebih hangat kan ngobrolnya kan. Tuh, ya kan ya. Bentar, ini teh nganggur satu ya? Iya ibu, Iya. makanya ibu Saya silakan aja loh. ya. Takut banget sama majikannya bu ya kan ibu. Iya Pak. Tapi gini, seberapa penting buat sebuah keluarga ya? I'm not talking about your family, semua keluarga lah Iya, ya. Kalau keluarga lu kan egosentrik, kita semua keluarga. Seberapa penting harus berani berbicara di dalam keluarga? Menurut aku sih di semua keluarga pastinya kedekatan tuh penting. Berani terbuka tuh penting, bisa berkomunikasi tuh penting gitu. Keluarga tuh pastinya orang pertama yang Yang mau mendengar kita. Iya, pasti gitu. mau mendengar Yang kita. Mendengar dan jalan untuk cari yang solusi. akan selalu menerima gitu. Jadi kayaknya Gitu. sayang gitu kalau punya keluarga nggak dekat, dan menurut aku ya komunikasi di keluarga tuh penting banget. Ya penting terbuka sama keluarga, soalnya kalau nggak sama keluarga sama siapa lagi kita bicara. Oh ya udah tahu belum bahwa Sariwangi nih, teh yang kita minum ini tuh punya campaign namanya Berani Bicara. Karena Sariwangi tuh ngerti banget bahwa keluarga Indonesia tuh memang ya dengan segala keunikannya ya, Iya. kadang-kadang sulit gitu untuk bicara, apalagi membicarakan hal-hal yang sensitif, membicarakan masalah. Nah akhirnya Sariwangi bikin campaign Berani Bicara supaya keluarga Indonesia lebih terbuka, berani untuk saling bicara, berani untuk memulai pembicaraan untuk mencari solusi terhadap permasalahannya gitu. Nah dengan program ini juga keluarga Indonesia juga bisa ngikutin nanti video kita ya, Iya, iya. yang akan kita share di dalam waktu dekat ini gitu. Ya. Nah kalau menurut pengalaman Mbak Mona sama Mas Indra nih, gimana sih sebaiknya kita menghadapi jika misalkan anaknya nih terdengar kabar-kabar yang mengagetkan atau hal-hal yang nggak baik gitu? Nah, Nah itu itu dia tadi, tuh. itu yang salah satu aku bilang tadi, kita bereaksi bukan dari hal-hal yang baik aja gitu, tapi kita bereaksi dengan hal-hal yang buruk juga. Bukan bereaksi yang kamu gini, enggak, tapi lebih kita menghargai bahwa kita ngasih apresiasi dengan dia berani bicara, mengapresiasi dia dengan
dia berani mengatakan yang sebenarnya walaupun itu buruk juga gitu. Walaupun buruk buat kita akan terima gitu. Nah, bagaimana aja, itu tadi yang aku bilang, bagaimana kita cari solusinya. Intinya sih aku pengennya keluarga tuh nyaman ya, jadi nggak cuma cerita yang happy-happy aja, tapi juga cerita tentang hal-hal yang mungkin agak sensitif. Tapi ketika kayak Mima gitu ceritain hal yang sensitif kan kita kaget juga gitu ya. Cuma kita juga nggak pengen gitu Mima jadi nggak cerita lagi gitu. Nah reaksi-reaksi itu tuh kayak misalnya kalau kayak dengan ngeteh gini kan kita bisa menahan reaksi sambil berpikir, kita ngeteh dulu baru kita ngomong lagi So gitu. Itu basically kita bisa, intinya adalah komunikasi, berani bicara dalam keluarga is something very important. betul, dan Penting nanti dalam keluarga kita itu. mau bikin video-video nih Mas Dedi, jadi keluarga Indonesia di rumah juga ya yang mungkin punya masalah dengan komunikasi bisa nonton video-video kita Iya, ya nanti akan kita share ya. muncul dalam waktu dekat Iya, ini, dalam kita waktu nanti dekat ini. share. Nah pemirsa di rumah nih ya, juga kalau misalnya punya ide-ide atau mungkin punya cerita-cerita di keluarga bagaimana cara berkomunikasi, berani bicara di rumah, ide-ide yang oke silahkan share di sosial media dengan Iya. hashtag berani bicara Dengan gitu. hashtag berani bicara. Berani Bisa bicara. saling menginspirasi. Oke. Oke Indra, thank you Mima, Mona, terima kasih semuanya buat kehadirannya di Hitam Putih. Dan tadi kita punya 2 keluarga hari ini di Hitam Putih. Satunya adalah keluarga Gen Halilintar dengan 11 orang anak, disebut dengan kesebelasan. With all the problems that they have ya, dengan semua kesulitan dan sebagainya. Tapi they prove us that it's still beautiful gitu. Kalau mereka bisa bicara terbuka dan masing-masing bisa saling membantu. Dan tadi Mona dan Indra juga mengatakan bahwa the secret is to be open. Pastinya ada terbuka, dan terbuka itu nggak gampang kecuali memang didesain dari sananya orang tua mengajari anaknya untuk terbuka dan sebagainya. Lebih baik tahu tapi pahit dibandingkan nggak tahu apapun tentang anak kita sendiri kan, karena itu lebih bahaya lagi kalau kita tidak tahu. Dan saya rasa mereka semua dan Anda semua keluarga kadang-kadang begini, kadang-kadang kita tuh ngeliat wah keluarga ini lebih enak, keluarga itu lebih enak dan sebagainya. Actually the happiest family is the family that we create, and this is one of the example. So your family is not weird because every family is a limited edition. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih. Dipersembahkan oleh